Olah-olah ini kan yang lu mau kan, gua ngoceh kan. Nah sekarang gua ngoceh, gua bahas lu ya. Gue udah dari kemarin gue diem, gue nggak pernah sama sekali ngebahas lu, nggak pernah sama sekali. Orang nanya lu KGB berantem ya sama si ini, KGB lagi ada masalah sama si, gue nggak pernah baca, gue nggak pernah jawab, gue nggak pernah apapun. Tapi lu bahas terus, lu live bahas gue, buat story ini gue gitu, menggiring untuk ke gue gitu. Sekarang gini, lu kalau lu ngerasa baik, kalau lu ngerasa orang suci, kalau lu ngerasa malaikat, lu nggak akan ditinggalin sama pasangan lu sendiri yang gue dituduh jadi pelakor, sementara gue ketemu aja nggak pernah. Yang gue dituduh gue ngewek sama laki lu, gue ngelihat wujudnya aja gue nggak pernah. Ya, Maulan lu ancam, Cevita lu ancam, dia lu maki-maki, lu ancam, lu berantemin. Lu tanya, kalau misalnya netizen ditanya tuh sama dia Ayu tuh, tanya tuh, ya, tanya gimana jahatnya dia, ya. Tanya, gue nggak pernah ngomong ada-ngada, gue nggak pernah buat omongan. Udah ya, itu cukup itu aja gue ngomong. Jangan sampai semuanya. Gue kalau udah lepas kontrol, lepas emosi, gue udah nggak bisa ngontrol kata-kata gue. Gue harap lu nggak usah lagi playing victim, nggak usah lagi menggiring opini gue. Jadi si Dajjal itu makin seneng untuk menggiring opini untuk memfitnah gue. Cukup gitu loh. Kalau memang misalkan lu kan udah nggak berteman sama gue nggak pernah bahas lu nggak pernah nganggap gue, kata lu gue mantan anak lu, gue bukan teman lu lagi. Ya udah, kalau emang udah seperti itu jangan lagi. Ya, kenapa lu marah 3 kali lu minta maaf sama gue cuekin. Lu datang ke butiknya Cevita, lu minta maaf sama gue diemin, gue malah pergi. Lu jangan playing victim terus gitu loh, menggiring opini orang seolah-olah gue yang salah. Ya, lu sadar. Jangan lu ngerasa diri lu paling baik, jangan lu ngerasa diri lu malaikat, lu ibu peri. Ya, sampai lu nggak sadar dengan kesalahan lu semuanya. Lu nyakitin siapa aja. Sekarang gue mau tanya sama kalian netizen yang budiman. Kalau misalkan kalian punya teman, terus kalian jadi bahan omongan pagi, siang, malam, sore, pokoknya lu jadi bahan omongan, bener-bener jadi bahan omongan terus, itu teman atau bukan? Gue mau nanya lu, ya. Gak usah playing victim, gue yang salah sama lu, enggak. Lu yang mulai salah, ya. Lu yang mulai. Lu ngomongin gue dari pagi, siang, malam, yang lu bahas gue terus. Itu namanya teman, ya. Jadi lu nggak usah. Kenapa? Sekarang lu butuh endorsan, lu butuh brand ambassador. Karena sekarang lu udah ditinggalin sama laki lo, lu udah nggak punya penghasilan, udah nggak punya pemasukan, udah nggak punya duit. Jadi lu stres sendiri. Jadi sekarang lu mau nyari-nyari ribut sama gue biar gue ladenin, biar dapat endorsan gitu, dapat brand ambassador gitu. Cara lu salah. Itu cara orang tolol, tau nggak? Lu yang salah tapi lu playing victim, seolah-olah gue yang salah, orang lain yang salah. Sadar. Terus sakit nggak hati kalian? Di saat kalian kayak aku ya, aku punya mental issue, aku punya mental heart, dan aku bener-bener kesehatanku lagi, mentalku lagi butuh waktu untuk kesehatan. Terus di saat aku bilang sama dia, aku nggak balas chatnya dia, aku nggak angkat teleponnya dia, aku bilang aku lagi butuh waktu untuk mentalku. Aku bilang karena waktu itu tuh aku habis klubku kebakaran, terus papa aku meninggal. Kalian pikir pakai logika nggak? Tiba-tiba aku dijadiin omongan tuh sampai ke Amerika tuh sama dia tuh, ya. Dari pagi, siang, malam, sore diomongin terus, ya. Aku dijadiin bahan omongan sama dia. Ngatain aku, katanya dikit-dikit dia bawa mental illness-nya dijadiin alasan. Gue juga nggak pengen punya mental issue, ya. Sekarang lu kena mental kan, lu karena udah nggak punya duit lagi, ditinggal laki lu, sekarang akhirnya lu kena punya penyakit mental juga. Ngerasain kan sekarang rasanya gimana? Waktu gue didiagnosa sama psikiater, gue punya mental issue, gue nggak pernah ngusik kehidupan orang, apalagi teman-teman gue ya, gue nggak pernah ada waktu untuk ngomongin orang lain gitu loh. Gue lebih fokus gimana caranya gue bisa balik sehat, balik happy lagi, balik normal lagi, bisa kerja lagi. Gue cari kesibukan, gue cari fokus kerja, cari duit. Beda sama lu, ya. Lu sekarang mental lu udah kena, ya. Dulu teman-teman yang lu jahatin, sekarang lu pepet-pepet lagi, lu baikin lagi. Teman-teman lu yang lain semua lu jahatin, kayak lu anggap nothing di saat lu masih punya pasangan lo, di saat lu masih punya laki lo. Nah, di saat lu masih punya duit, sekarang lu udah nggak punya duit, laki lo udah ninggalin lo. Sekarang apa? Lu ngusik teman-teman lo. Mungkin gue bukan teman lu lagi sekarang kan. Lu ngusik gue gitu. Untuk apa? Untuk rame, biar dapat endorsan, dapat brand ambassador. Cara lu goblok, tolol, ya. Kalau seperti itu cara lu tolol.
Sekarang gue dituduh pelakor. Gue ketemu nih ya, demi Allah, demi Rasulullah, gue ketemu aja nggak pernah. Gue tahu wujud lakinya aja, gue nggak tahu. Gimana ceritanya gue dibilang pelakor, gue ngewe sama lakinya dia. Gimana ceritanya gue ngewe, wujudnya aja gue nggak tahu. Ya, mungkin kalau misalkan tiba-tiba ada tamu ya, gue kan pelacur nih ya. Mungkin kalau misalkan tiba-tiba ada tamu yang booking gue, yang gue nggak tahu itu lakinya dia atau bukan. Tapi kalau misalkan lu bilang lu tuduhkan gue ngewong sama laki lu, gue nggak tahu bentukan laki lu apa, ya. Yang gue tahu laki lu ya orang Cina gitu loh. Dan gue nggak tahu. Dan gue nggak ngewong sama orang Cina. Gue ngewong sama bule terus, kecuali di Singapura. Ya, gue kebanyakan ngewong sama orang Cina gitu kan. Kalau misalkan di Amerika, di Dubai, gue nggak ada. Gue ngewong sama orang Arab, sama orang bule. Jadi gimana gue tahu wujud laki lu aja gue nggak pernah tahu, nggak pernah ngelihat, nggak pernah ngelihat. Gue ke Singapura, ya, gue diajak ke mall sama gadun gue, terus gue dibeliin baju Balmain 12 juta, lu jadiin bahan omongan sama dia, ya, lu pokoknya lu telepon dia, pokoknya pagi siang malam lu telepon dia, yang lu bahas GB Vesta, kayak nggak ada pembahasan lain gitu loh, kayak nggak ada nama lain yang lu bahas selain gue, ya. Apa itu namanya teman? Kalau misalkan gue sakit hati, ya wajar gue sakit hati lu ngomongin gue pagi siang malam. Salah kalau misalkan emang gue marah sama lo. Salah kalau misalkan gue sakit hati sama lo karena lu ngomongin gue di belakang gue. Ya, akhirnya lu berantem sama dia. Kalian tanya tuh sama dia, Ayu. Kalian tanya sama Kak Titi tuh kalau kalian nggak percaya. Tanya kejahatan dia, ya. Sampai dia nge-WhatsApp gue langsung, Gaby, itu si T nyerang gue, maki-maki gue, ngehina gue. Lu tanya, gue bilang, gue nggak mau ikut campur, itu urusan kalian berdua. Gue nggak pernah mau ikut campur urusan orang lain. Gue dari kemarin diem loh. Gue udah memaafkan, ya. Lu ngejahatin gue, lu ngomongin gue di belakang gue udah memaafkan sebenarnya, demi Allah. Gue bilang sama Cevita gini, aku nggak dendam sama dia. Aku bilang, mau sejahat apapun dia sama aku, tetap dia pernah baik sama aku. Aku selalu bilang sama Cevita, sama Ola pun aku bilang kayak gitu, sampai Ola bilang, udahlah Kak, kalau bisa maafin. Aku bilang sama Ola, aku nggak dendam, demi Allah aku nggak dendam. Tapi kalau misalkan untuk berteman lagi, sorry to say, aku nggak bisa. Karena aku udah kecewa. Siapa yang gak sakit hati kita dijadiin bahan omongan pagi siang malam setiap hari di belakang kita. Aku tuh tipe orang gini, kalau lu gak suka sama gue, ngomong depan gue. Mau berantem ayo, tonjok-tonjokan ayo, mau gebuk-gebukan ayo. Tapi gak usah ngomong di belakang gue gitu loh. Gak usah ngomong di belakangan, gue gak suka. Tanya teman-teman gue di Bali, kalau gue gak suka, gue on point ngomong depan mereka langsung. Dan mereka pun juga seperti itu ke gue. Lu gak usah dikit-dikit nyalain orang lain, orang yang salah, lu yang terzolimin, lu yang disakitin. Pokoknya lu playing victim seolah-olah lu ini ibu peri yang tersakiti, yang terzolimi dan lain-lain. Lu berkaca, lu introspeksi sama diri lu sendiri. Lu cari kesalahan lo, ya. Cari kesalahan lu ke orang lain. Oh, gue salah apa ya sama dia? Oh, mungkin ini, mungkin itu, A, B, C. Lu inget tuh, apa yang pernah lu omongin, apa yang pernah lu jahatin, apa yang pernah lu lakuin. Lu inget, lu remind dalam otak lo. Biar lu bisa introspeksi diri. Ya, sebelum lu mengatakan orang lain mencari teman, orang lain butuh pembelaan, orang lain yang jahat sama lu. Lu remind dalam pikiran lo, ya. Introspeksi diri. Ya, kalau misalkan lu orang baik, lu gak mungkin dijauh-jauhin sama teman-teman lu sekarang. Ya, seperti itu. Karena kalau misalkan orang baik, itu tidak akan dijauhin sama teman-temannya dia. Sadar, remind dalam otak lo biar lo pinter. Lu ditinggalin laki lu pun, lu harus introspeksi. Lu remind lagi tuh, apa kesalahan lo ke pasangan lo. Lu inget-inget lagi apa yang udah lu lakuin ke pasangan lo. Jadi jangan semata-mata langsung lu nyalahin pasangan lu yang jahat sama lo, terus nyalahin orang lain gitu yang ngerebut laki lo. Lu remind apa yang udah lu lakuin ke orang itu, apa yang udah lu lakuin, lu jahatin ke pasangan lo, ke teman lu sendiri.
Jangan playing victim terus. Jangan seolah-olah lu yang bener. Jangan lu ngerasa lu ibu peri, lu malaikat, lu dewa, lu gak punya salah, lu gak punya dosa, lu orang baik gitu. Jangan netizen lu bodohin. Netizen itu banyak yang goblok. Jadi jangan lu goblok-goblokin. Ya, netizen tuh banyak gak punya akal, gak punya mata. Jangan sampai otaknya itu lu doktrin, jadi mereka tuh makin tolol. Dia posting, katanya aku pernah ditransfer duit sama Baba. Iya, jujur aku pernah dikasih uang, tapi melalui dia. Ya, melalui dia. Melalui dia sendiri, melalui Thalia. Ya, aku sebut namamu ya. Nah, melalui Thalia. Jadi Baba kirim uang ke dia, semua uang yang dikirim Baba dipotong 50%. Ingat ya, dipotong 50%. Aku gak mau mudik, dia alasan aku pengen mudik. Padahal waktu itu aku gak pengen mudik. Dia alasan supaya dia dapat duit. Akhirnya, karena kan kalau misalkan kayak si Baba transfer duit kan, dia potong 50%. Jadi Baba kirim uang ke dia, kalau gak salah 15 juta, terus aku dikasih 7 juta. 7 juta apa 7 juta 500 dipotong. Sponsor Miss Equality dipotong 50%. Terus aku dikirim duit untuk aku supaya berobat mataku. Waktu itu pas aku hibernasi sama gula darahku naik, dipotong 50%. 50% dipotong terus. Banyak. Jadi gue nggak tuh, jadi followers gue yang DM terus ngirimin videonya gitu loh, potongan videonya gini, kok dia jadi kayak gini sih. Terus gue telepon mantannya, pertama gue WhatsApp, lagi sibuk nggak ini. Oh ya, gue mau return, aku gini, kalau nggak ikhlas aku return aja deh hadiah housewarmingnya. Kok kayak gitu jadi. Tahu nggak, mantannya tuh super duper baik banget, beneran parah baik banget orangnya. Terus yang aduh, lu kalau ntar gue sepil satu chat yang dia dikata-katain sama mantannya itu parah banget, gara-gara mantannya find out ini orang lintah darat, diperes, parah deh, parah banget. Iya sih, karena yang dibangga-banggain itu kan, oh si Ih, Baba dulu ini lu ini tahu nggak, dia tuh itu. sombong banget waktu sama si Baba ini, emang sombong banget. Jangankan gue, Gaby aja udah nge-reminding dia, jangan kayak gitu mak, jangan kayak gitu gitu. Terus tapi kata Gaby tuh, kata dia Kayak wajib ini kak. kalau dia sama gue sebenarnya Aku kartu mati itu. Kalau sendiri, suka tahu aku semuanya. nggak sendiri, ada Kak Titi tuh selalu nginep. Pokoknya dia Tapi kok tulis gue semua kata-kata, dibawa-bawa. Kenapa? dia menggiring opini. Ya jelas lah gue bongkar-bongkarin, orang dia jahat banget, semua orang diomongin sama gue. Kan Hmm. inget nggak kakak kirim ke rumah aku? Iya, Ingat kan? Aku kan bilang bayar. Yang bayar kakak siapa Mila, itu? kak Yang bayar sekarang siapa? gini kak, logikanya Tahu nggak itu lu? buat dia. Lari-lari loh. Gua Dulu, iya gua harus kak pulang kan ke cerita sini. Gua sama pulang aku, ini. kakak Nggak lari. Guys, nih ya,